Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya, wabarakatuh. ya monggo Pak Ustadz bisa make co-host. Ya, alhamdulillah Bunda Santi udah hadir. Udah Oh, dari Pak, di, ya. nyari itu. Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa ba'd. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Radina billahi rabba Rodina billahi Alhamdulillah. robba. wa bil islami dina Wabil islami dina. wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah Wabi Muhammadin nabiyya wa rasulah. wa nazidna ilman nafi'an Rabbana Zidna ilman nafi'an. warzuqna fahman wasi'an. Warzuqna fahman wasi'an. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin Allahumma warzuqna fahman nabiyyin wa hifdhal mursalin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin wa ilhamal malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. bi Birahmatika ya rahmatika ya arhamar rahimin. Baik. Ini sudah pasti sudah dilihat kan? Kan sudah 2 minggu, setengah bulan. Iya, iya, iya. Oke, baik. Dulu kita pernah ini ya, ada iza, ada il. Itu kebetulan di nomor 2 itu ada il. Kalau masih ingat, kira-kira apa perbedaan iza sama il? yang Yang sudah yang jadi satu belum. pasti, yang satu nggak pasti gitu ya. Yang satu sudah terjadi, yang satu belum. Oh Ya. ya, yang satu sudah terjadi, yang satu belum. Yang sudah terjadi yang mana? Iza. Yang il. Oh Il. iya. Kebalik ya. Jadi kalau il itu sudah terjadi. Kalau ida itu Belum. akan Ida terjadi. zulzilatil ardh Betul. zilzalaha. Terus meskipun ida itu belum terjadi, tetapi dia kebiasaannya diikuti oleh fi'il madhi. Kita tahu fi'il madhi itu untuk lampau. Ya. Tapi begitu kena ida itu berubah total menjadi akan datang. Nah, pertanyaannya kenapa akan datang? Kok tidak menggunakan fi'il mudhari? Kenapa harus pakai fi'il madhi? Nah, itu baru jawabannya yang tadi. Itu untuk menunjukkan kepastian. Pasti datang. Pasti akan terjadi. Meskipun belum terjadi. Nah, kalau di sini, ini kan peristiwanya ketika dulu awal penciptaan Nabi Adam, itu malaikat diperintahkan Allah untuk bersujud. Nah, peristiwa itu sudah terjadi atau belum? Sudah. Nah, makanya pakai il. Ya, karena sudah terjadi di zaman dahulu ketika awal mula Nabi Adam diciptakan, perintah ini turun, artinya sudah lampau ya, sudah sangat lampau sekali. Makanya menggunakan il. Baik, sekarang nomor 1, wa, apa wa itu? Harf. Oke, harf apa namanya? Istinaf. Istinaf, permulaan ya. Jadi memang bukan hanya bahasa Arab ya yang ada permulaannya begitu, meskipun ada kata-kata dan, tetapi itu untuk apa namanya, bukan untuk menyambungkan dengan kata sebelumnya, karena memang kata sebelumnya belum ada, kalimat sebelumnya tidak ada, hanya permulaan saja biar agak landai. Kemudian nomor 2, il. isim. Isim Waktu. Isim waktu, namanya isim dzaraf. Ya, jadi kebetulan yang tadi kita sebutkan, baik iza maupun il itu sama-sama isim dzaraf. Nah, isim dzaraf itu
ada dua macam. Ada isim dzaraf yang mu'rab, akhirnya bisa berubah. Ada isim dzaraf yang mabni, yang akhirnya tidak bisa berubah. Kebetulan idza dan id itu adalah dua-duanya isim dzaraf yang mabni. Jadi tidak pernah bisa berubah. Id selama-lamanya akan sukun. Idza ya selama-lamanya akhirnya alif. Oke, jadi nomor 2 adalah isim. Nomor 3 kul. Fiil. Fiil. Fiilnya apa? Kul. Amar. Ya. Amar. Ini fiilnya Madi. fiil madhi. Oh, Madi. madi ya, Madi. ya tadi ya, tadi. Kul itu berapa huruf? Eh, Dua. sebetulnya 3. Dua. Sebetulnya 3 ya. Tiga. 2, padahal semestinya yang namanya kata kerja itu paling sedikit harus Ya. kata dasarnya pasti 3 huruf. Nah, 3 huruf itu kira-kira yang satu apa kok yang kelihatan cuma 2? Karena itu pasti huruf huruf mati. Nah, Huruf yang sakit, huruf sakit. huruf yang sakit itu sejatinya ada berapa? Ada Yang 2. Dua. sebenarnya ya, yang sebenarnya ada 2. Cuman eh, kalau secara resminya disebutnya 3. Kenapa? Karena yang satu itu serep, Mm-mm. ya. Yang satu itu eh, pengganti, bisa menggantikan yang satu, bisa menggantikan yang satunya lagi. Jadi yang satu itu fleksibel dia. Jadi yang 2 yang asli yang apa namanya huruf yang sakit itu apa? Wawu dan ya. Wow, ya. Wawu dan ya. Nah, satunya lagi yang serepnya apa? Alif. Alif. Jadi alif itu kadang dia menggantikan wawu, kadang menggantikan ya. Nah, karena huruf yang sakit itu tidak lepas dari wawu dan ya, maka kalau kul di situ, kalau kita kehilangan satu huruf, maka itu bisa dibaca dengan harokatnya. Makanya kenapa tidak pilna, tapi kenapa kulna? Itu menunjukkan bahwa yang dibuang adalah huruf apa? Eh, Kenapa? iya jadi Kenapa? ya. Kenapa tidak kulna? Maaf, kenapa tidak pilna? Kenapa kulna bacanya? Itu karena yang dibuang adalah huruf wawu. Wawu, oh iya. Nah, dan Tadi wawu itu saya mau bilang wawu, tapi karena Pak Kiai bilang kilna, jadi saya mikir-mikir jangan-jangan ya. iya ya. Makanya pertanyaan gini, kenapa tadi tidak kilna tapi kulna? Gitu. Oh iya, jadi karena Nah, tengahnya wawu ya, jadi betul. kuwulu harusnya. Ya, kan dari kata koala ya, koala yang dulu. Kalau Oh, seandainya huruf tengah yang dibuang itu ya, maka pasti bacanya oh adalah kilna. Oh ya. kilna, begitu. Jadi itu bisa terbaca dari apa namanya ciri-ciri yang ditampilkan. Bisa Hmm. kebaca dari situlah. Dari mana kita tahu itu adalah wawu ya? Karena dhamma. Kenapa hanya wawu? Misalkan kemungkinannya ya karena dhamma itu wawu. Karena huruf sakit itu kalau nggak ya pasti wawu. Nggak ada huruf yang lain. Nah, Oh, oke. ini jadi harusnya tadinya cool gitu ya. Ya, jadi Lalu itu ada kalau kalau kita misalkan nih, full itu kalau mau nyari di kamus, huruf yang pertama yang kita cari apa? Off. Q, Of, apa? of, Of, of. of, Huruf kedua, wawu, Oh, wawu. Huruf ketiga baru lam. lam. Nah, gitu cara nyarinya. Itu insya Allah pasti ketemu. Ya. Meskipun nanti di bagian apa namanya di bagian huruf kof wawu lam itu kita pasti tidak akan menemukan koala, pasti menemukannya kola. Ya, sudah berganti jadi apa? Jadi alif. Koala. Nah, kenapa Hmm. begitu? Karena terkena kaidah satu. Jadi yang ditampilkan di kamus itu adalah selalu dalam bentuk fi'il madhi. Yang pertama ya, fi'il madhi 3 huruf. Fi'il madhi 3 huruf. Jadi pasti mengikuti pola fa'ala. Kalau mengikuti fa'ala berarti asalnya adalah koala. Kalau koala berarti wawunya itu hidup jatuh setelah fathah. Karena kaidah satu harus diganti alif. Maka yang tertampil adalah koala. oh. Koala artinya telah berkata. Jadi gitu nanti mengolah ininya ya. Belum ini kan, belum pada punya kamus kan? Belum. 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 Nanti aja apa namanya kalau sudah punya nanti kita latihan buka.
Mestinya bisa ditampilkan di layar, tapi saya belum bisa ini. Eh, Cara bukanya, ya, cara nyarinya itu, jadi kita nggak ngandelin orang, gitu. Jadi kalau nggak tahu artinya nanya orang, nggak ada yang ditanya ya sudah buntu. Padahal kalau kita punya kamus, buka sendiri. Nah, itulah gunanya kenapa kita belajar kaidah-kaidah yang berapa itu kemarin, 19 itu ya. Yang kita baru berapa? Baru 5. Baru Baru 5. 1, 2, 8. 1, 2, 8, 9, 12. 12 Nah, ya. itu gunanya untuk bisa mengetahui kata dasarnya yang pada akhirnya nanti kita bisa mencari artinya di dalam kamus. Kalau kita menghadapi kata yang melibatkan huruf sakit. Kalau selama nggak ada huruf yang sakit, aman-aman saja. Nggak ada yang dibuang, nggak ada yang diganti, aman. Tapi kalau sudah ada huruf yang sakit, nah itu masalahnya. Kita pasti akan bingung untuk mencari kalau kita nggak tahu teorinya ya. Oke, baik. Jadi kulna itu asalnya adalah qaf, wawu, dan lam. Berikutnya nomor 4. Nah, Isim domir. Isim. Mir. isim dhamir. Kemudian li, nomor 5. Harf jar. Abjad. Abjad. Kemudian al-malaikati. Isim. Isim. Kalau boleh tahu, al-malaikati itu jamak atau tunggal? Jamak atau Jamak. mufrad? Jamak. Jamak. Mufradnya apa? Malak. Malaka. Oke, bagus. Masih ingat. Malaka. Karena makanya itu penyebutan malaikat itu adalah sebenarnya nggak pas ya. Malaikat Jibril itu tidak pas. Mestinya malak Jibril. Hmm. Karena malaikat itu jamak, Jibrilnya tunggal kan nggak cocok. Jamak Iya. sama tunggal. Cuman ya karena sudah kebiasaan ya biasalah kalau kita nyerap bahasa asing itu sekenanya aja. Yang mana yang paling enak gitu kan, yang sering diucapkan, itulah yang kita pakai. Nomor 7. 7. Fi'il amr. Oke, fi'il amar ya, fi'il amar. Yang mana Kira sih dari Adama? usjudu. Oh, usjudu. Oke, usjudu nomor 7 ini adalah fi'il amar. Nah, fi'il amar pasti punya fa'il. Mana fa'ilnya? Nomor 8. Wow. Wow. Wawu. Oke, wawunya ini apa? Termasuk isim, fi'il atau hak? Isim. Isim ya, isim. Domir. Domir. Isim Kemudian domir. nomor 9, li. Ini apa namanya? Harf. Harf. Oke, harf apa? Harf Jar. 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 Ya, sekarang gini. Nomor 10, adama. Apa ini? Isim atau fi'il? Isim. 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 Kata nama kan? Nah, Ya. katanya tadi, nomor 9, li itu adalah harf jar. Ya. Biasanya tanda jar itu aslinya pakai apa? Pakai i. Kasroh. Kasroh. Loh. Nah, kenapa di sini li adama, tidak li adami? Kenapa ya? Kenapa? Kenapa diadami gitu? Bukan. Ya, Apa? kenapa tidak li adami gitu kan? Kenapa li Karena adami? nama itu mabni. Ya. Tidak semua. Hmm. Bukan nama itu mabni. Tapi adama itu adalah jenisnya isim ghairu munsharif. Oh. Nah, isim kan ada dua. Ada yang munsharif, ada yang ghairu munsharif. Ghairu itu apa artinya? Tidak. Tidak. Bukan. Bukan. Ya, bukan atau tidak. Ya, tergantung konteks ya. Terus selain, ya kan? Munsharif itu apa artinya? Beraturan. Bukan, bertanwin. Oh, bertahan. Ya, jadi kalau munsharif itu yang normal. Isim munsharif itu isim yang normal biasa, yang biasa kita temui. Ya, kalau nggak ada al ya bertanwin gitu kan. Ya. Hmm. Nah, ini ada yang isim ghairu munsharif. Isim yang tidak bisa bertanwin. Tanwin. Tidak bisa Ya, bertanwin. ya, Oke. jadi makanya dinamakan isim ghairu munsharif. Isim yang tidak bisa bertanwin. Tanwin. Nah, isim yang tidak bisa bertanwin atau yang kita sebut dengan isim ghairu munsharif itu cirinya dia harus mempunyai 2 alasan dari 9 alasan yang ada, yang sudah disediakan. Ya, kalau kita buka file kita tentang isim ghairu munsharif, di sana ada 9. Yang pertama adalah jamak taksir mengikuti pola tertentu, yaitu mafa'il atau mafa'il. Yang kedua, bentuknya mirip fi'il.
Kemudian yang ketiga, ya berubah dari bentuk aslinya yang mestinya seperti kata tiga, tiga. Saya ngasih permen mereka masing-masing tiga, tiga. Mestinya salah, salah, tapi dirubah menjadi sulah. Nah, itu berubah namanya. Kemudian ada tanda muannas. Misalkan ada tak marbutohnya, gitu kan. Kemudian nama orang. Ya, udah berapa itu? 5. Ya, 5. Oke, 5 nama orang. Kemudian yang nomor 6, Tarkib masjid. tarkib masjid itu satu istilah, satu nama, baik nama orang atau nama kota, tapi sebenarnya itu terdiri dari dua kata. Seperti Jakarta, itu asalnya Jayakarta. Nah, gitu ya. Apalagi Cirebon, Ci dan Rebon. Surabaya, Sura dan Baya, gitu kan. Surakarta, Sura dan Kata. Itu satu kesatuan, tapi sebenarnya ada asal usulnya, yaitu terdiri dari dua kata. Itu namanya tarkib masjid. Nah, kemudian yang berikutnya, nomor berapa? Nomor 7 ya. 7. Ada tambahan alif nun di belakang. Tapi tambahan alif nun ini bukan menunjukkan makna dua, tapi memang sudah menjadi istilah. Seperti syaiton. Nah, biasanya yang tambahan alif nun ini gandengannya sama kata sifat. Yang terakhir nanti, yang ke-9. Biasanya begitu. Syaiton, Salman, ya kan? Atsyan, Syi'an. Nah, kayak gitu-gitu. Itu adalah tanda yang ke-7. Kemudian tanda yang ke-8, non-Arab. Dia dari bahasa asing, yang bukan bahasa Arab. Nah, yang bukan bahasa Arab ini hampir semua nama Nabi itu bukan bahasa Arab. Kecuali cuma 7. Ya. Baik yang Arab asli maupun yang dianggap Arab. Ya, jadi yang tinggal ngapalin 7 itu aja. Selain 7 itu pasti bukan bahasa Arab. Siapa? Nabi Soleh, yang Arab ya. Soleh, Hud, Soleh, Nuh, Lut, sama Muhammad. Syuaib. Ya. Oh, 7. Jadi ada yang paling tua dulu. Nuh, kemudian Hud, kemudian Soleh, kemudian Syuaib, ada Muhammad, ada Zulkifli. Nah, itu yang selain itu semuanya harus tidak boleh bertanwin karena bukan bahasa Arab. Yang terakhir, yang ke-9, alasan ke-9 dari isim yang tidak bisa bertanwin itu adalah bermakna sifat. Nah, untuk menjadi isim yang tidak bertanwin itu harus punya dua dari 9 itu. Misalkan nama Fatimah. Fatimah itu ada tak marbutohnya. Iya. Fatimah itu ada tak, selain tak marbutoh, dia juga nama orang. Jadi sudah ada dua kan? Nomor berapa itu? 4 sama 5 kalau nggak salah. Iya, tak Iya. marbutoh. Dan 5. Nah, ada tanda tasniah, ada tanda muannas yaitu tak marbutoh, dan juga dia nama orang. Jadi harus ada dua begitu. Kalau cuma satu nggak bisa. Misalkan Muhammad, Muhammad itu nama orang iya, tapi dia bukan bahasa asing, dia bahasa Arab. Jadi ya harus bertanwin. Ya, itu. Adam adalah salah satu nabi di luar yang 7 tadi. Ya, berarti yang bukan Atau bahasa Arab pasti digunakan bukan bahasa Arab, juga itu. digunakan sebagai nama. Jadi pasti isimnya namanya isim ghairu munsharif. Kalau kita sudah pastikan bahwa isimnya itu adalah isim ghairu munsharif, maka ketika jar tandanya fathah bukan kasroh. Hmm. Ya, ketika jar dia pakai fathah, nggak boleh kasroh. Jadi nggak boleh li adami, itu nggak boleh, harus li adam. Nah, ini Jadi sama ghairu kayak, nah, munsharif Ya, semuanya fathah. udah tuh. kalau jar, Aljar, ya. kalau rofa domah biasa, tapi nggak boleh bertanwin. Misalkan kalau rofa adamu, nggak boleh adamun. Oh, gitu. Nah, kalau nasob adama, tidak boleh adaman. Kalau jar adama juga, gitu. Oh, Jadi ya. kalau kalau bisa Sebenarnya ditentukan di sini. menggunakan fathah. Jadi nanti kalau ada isim ghair munsharif berharokat fathah, ada dua kemungkinan, dia sedang nasab atau sedang jar. Heeh. Ya. Jadi kalau ada isim ghair munsharif berharokat fathah, itu ada dua kemungkinan. Bisa Bisa jadi nasab atau jar. bisa nasab, Hmm. bisa juga jar.
Tapi kalau rofa pasti dhamma, nggak ada Tapi masalah. adamu. Oh ya. Ya, ada Tapi nggak pernah ada mun. Oke. Oh, nggak boleh. Ya ya. Karena itu namanya sudah ghairu munsharif, nggak boleh bertanwin. Ya. Nah, itu penggunaannya seperti itu. Makanya adama meskipun ada huruf jar, bukan meskipun ya, karena ada huruf jar maka dia jar. Adama itu jar, tapi karena dia ghairu munsharif maka tanda jarnya menggunakan fathah. Jadi adama itu bukan mabni. Ya dia mu'rab, dia bisa berubah. Cuman hanya tandanya saja dia sama seperti nasab. Sama-sama menggunakan fathah. Nanti nama-nama di dalam Al-Quran yang nama-nama Nabi itu semuanya, hampir semuanya bermunsharif. Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub, Yusuf itu semuanya beranak pinak itu semuanya non Arab. Misalkan kalau kita baca ya, ila Ibrahimah, ya kan? Iya. Ya Iya, kan? iya. Ada ila itu kan harf jar nih. Kenapa Jar. Ibrahim? Kenapa Ibrahimah? Karena isim Ibrahim. ghairu munsharif. Tanda jarnya menggunakan Fathah. fathah. Nah, kayak gitu. Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Yaquba semuanya fathah, tapi itu bukan nasab, itu fathahnya fathah karena jar. Jar. Itu mulai dari Nabi Ibrahim, putranya, cucunya, sampai cicitnya pun semuanya bukan ghairu munsharif. Ya kan, Ibrahim putranya Ismail sama Ishak, ada cucunya Nabi Yakub, cicitnya Nabi Yusuf, itu kan semuanya ghairu munsharif. Oke, sekarang nomor 11. Pak, Harf. haf. Kemudian nomor 12. Saja dulu. Sajadu. Sajadu. Ini fiil maju. Fi'il madhi. Kemudian nomor 12. Wow. Isim. 13 isim. 13 isim. Illa. 14. Kecuali itu apa namanya, harf. Harf. Namanya harf apa? Harf kecuali. Oke, nggak apa-apa. Kecuali bahasa Arab. Tinggal bahasa Arabnya aja. Pengecualian itu namanya istisna. Nah, nggak pernah ingat harf Saya pernah dengar kan? Iya. Iya, pernah. Isnaf. Nah, Oh, is nggak pakai nggak pakai sin biasa. Yang kedua itu pakai ta. Yang pertama pakai sin biasa. Yang kedua pakai ta. Nah, pakai hamzah belakangnya. Itunya sudah pernah kan? Catatannya istisna. Udah. Nah, nanti kalau ketemu lagi ya. Ini ketemu Ya. cuma tidak dalam i'rab. Jadi ini illa ini adalah harf iblis. Iblis, isim. isim. Oke, iblis itu kenapa tidak bertanwin? Karena ghairu munsharif. Ghairu munsharif. Kira-kira alasannya apa? Iblis itu nggak bertanwin atau yang disebut ghairu munsharif? Karena Iblis alasannya berbentuk seperti fiil mungkin. Bukan, nggak ada fi'il iblis. Nama. Oh, nama. Terus Nama. apa lagi? Bukan bahasa Arab itu. Iya. Arab. Itu bahasa Arab. Bukan. Kalau ada iblis disama-samain dengan arti apa itu hanya reka-reka. Kemungkinan begitu. Karena memang jadi gini, istilahnya begini. Kita orang Indonesia berbahasa Indonesia ya. Kalau misalkan kita mengatakan kita sama Malaysia itu serumpun ya. Ya, Serumpun. Kalau kita bilang mobil kan, orang Malaysia bilangnya apa? Kereta. Kereta. Nah, kereta itu dibilang bahasa Indonesia bukan? Bahasa Indonesia ada juga. Ya bukan, tapi kan jenisnya beda kan. Nah, Ya. maksudnya mobil yang pakai roda itu, roda Ya. 4 pakai mesin, itu namanya kalau kita menyebutnya mobil. Ketika disebut kereta itu bahasa Indonesia bukan? Bukan. Bukan, meskipun kita ngerti. Iya. Nah, kita ngerti, tapi kita nggak bisa bilang itu bahasa Indonesia. Sama kayak gitu. Jadi katakanlah misalkan iblis, mungkin ada padanan di dalam bahasa Arab. Tetapi itu bukan bahasa Arab gitu loh. Karena apa? Karena memang serumpun. Bahasa Arab, Ibrani, apalagi Suryani, Persia, itu satu rumpun. Sama kayak kita di Malaysia, Brunei kan.
satu rumpun. Bahkan bahasa Tagalognya Malaysia, maaf, Tagalognya Filipina, Mindanao, Filipina Selatan, itu rumpun Melayu. Rumpunnya rumpun Melayu. Kadang-kadang ada yang kita ngerti, tapi nggak semuanya kita ngerti. Bisa jadi penyebutannya mirip, tapi maksudnya beda jauh. Nah, sama kayak tadi itu, mobil sama kereta. Kalau kereta dibawa ke sini, bisa kereta api, bisa kereta kuda kan, gitu kan. Tapi kalau dibawa ke Malaysia, orangnya pahamnya adalah yang kita pahami sebagai mobil. Nah, sama seperti itu, satu rumpun bisa jadi ngerti, tapi itu nggak bisa kita bilang bahasa Indonesia. Itu adalah bahasa asing, bukan bahasa Indonesia. Sama, bisa jadi orang Arab pun ngerti, tapi itu bukan bahasa Arab. Karena itu masuk dalam kategori isim ghairu munsharif. Oke. Kemudian 16. Aba. Aba fiil. Abah, fiil Fi'il ya. apa? Fi'il apa kira-kira? Ya, madi. Madi. Fi'il madhi. Huruf pertamanya apa? Aba itu. Hamzah, alif. Hamzah. Hamzah. Hamzah atau alif? Hamzah. Udah bener Apa? kan namanya Kak, ragu-ragu. Nah, sekarang kita yakinkan, jangan sampai terjadi keraguan. La roiba. Tidak boleh ada keraguan. Nah, jadi apa yang membedakan Hamzah sama alif? Nah, biar nggak salah sebut. Hamzah dengan alif. Alif. Oh, alif Bedanya apa? Itu ada atas Ayo, itu. Pak. Ada beginiannya. Bukan kan ada Oh, beginiannya. bukan. Oh, bukan. Apa dong? kalau alif itu tidak pernah berharokat. Itu dia. Alif itu Oh, hanya memanjangkan fathah. oke. Itu namanya alif. Jadi baik itu alifnya yang berbentuk tegak lurus atau alifnya bengkok seperti ya, itu tetap alif. Ketika huruf sebelumnya bisa panjang a, gitu kan, memanjangkan a, itu namanya alif. Kalau Ya. berharokat. Nah, kalau dia berbunyi sendiri, bisa a, i, o, itu bukan alif. Namanya huruf hamzah. Hamzah. Bedanya. Jadi alif sama hamzah. Kalau ini kan berbunyi nih, a. Nah, karena berbunyi maka dia adalah huruf hamzah. Huruf pertama hamzah, huruf keduanya? Ba. Nah, huruf ketiganya? Alif. Nah, itu baru alif, karena memanjangkan. Nggak boleh kita sebut ya, kan bentuknya begitu. Alif itu memang ada yang begitu. Yang penting alif itu memanjangkan. Baik, berikutnya. Seorang laki-laki yang kan, melanggengkan wudhu, rofaknya, rofak tunggal, daimu, ya. Daimul wudhu'i. Kalau sedang jar, bacanya Daimil. daimil wudhu'i. Kalau sedang nasab, bacanya Daimal. daimal wudhu'i. Sekarang kalau dua rofa, Daimah. ya, daimal wudhu'i. Jadi kalau baca itu mirip ini antara yang rofa 2 dengan nasab 1, sama. Kalau dibaca itu ya nggak usah panjang juga. Daimal wudhu'i. Nggak usah daimal wudhu'i. Ya, tetap daimal wudhu'i. Cuman untuk tulisannya pasti beda. Nah, di sini untuk alif, ada alifnya untuk menunjukkan makna dua. Nah, baru jar sama nasabnya ketahuan. Kalau jar sama nasab gimana bacanya? Daimah. Daimil. Nah, Mail. daimail wudhu'i. Nah, itu baru kelihatan tuh. Daimail wudhu'i. Kemudian yang jamak muzakkar, laki-laki. Daimu. Kalau bacanya tetap daimul wudhu'i. Jadi Ya. mirip seperti ketika dhammah. Ya. Ya, kalau cara baca, tapi kalau cara nulis pasti beda. Kemudian jar sama nasab. Kalau jamak mudzakkar. Daimi. Nah, daimil wudhu'i sama seperti jar yang tunggal ya. Nah, daimil wudhu'i. Oke, sekarang rofa tunggal muannas. Daimatul Daimatul wudhu'i. Kalau jar Daimat
Daimatil wudu'i. Daimatil wudu'i. Kalau nasab, Daimatal. Daimatal wudu'i. daimatal wudu'i. Sekarang kalau rofa tasniyah, Daimatal. Ya. daimatal wudu'i. Kalau jar sama nasab, Daimatal wudu'i. daimatal wudu'i. Sekarang kalau jamak muannas, rofa. Atu wudu'i. Oke. Kalau jar sama nasab sama Daimatil. daimatil wudu'i. Jadi kasrohnya jamak muannas sekali lagi itu bisa digunakan untuk jar dan juga untuk nasab. Jadi harus hati-hati kalau kita mendapatkan isim yang jamak muannas berharokat kasroh karena belum tentu jar. Karena bisa jadi dia sedang nasab. Berikutnya. Nah, ini kita baru nih Pak. Baru. Wah, kenapa? stylenya Ya, mulai diacak kita. Ya, kalau dari kiri kan nanti ini hafalan. Oh iya benar ini baru ya. Kalau begini kan bisa zigzag gitu kan. Woi, sudah naik kelas ini. Nah, gini. Jadi itu yang tampil tuh isim maf'ul kan. Isim maf'ul itu apa? Isim yang mempunyai makna objek gitu kan. objek ya. Ya. Nah, tinggal cari huruf aslinya. Oh iya. Huruf tambahannya abaikan. Coba. Iya. Apa? Aslinya apa itu? Za, Zal, terus Ka, ro. Kaf, kaf, ro. Ro, Nah, kayak gitu. Kira-kira itu bacanya apa? Jakaro. Zakaro. Bukan, isim maf'ulnya itu. Oh, Oh, mas Maskurun. muzak kurun. Ayo. Maskur. Loh, enggak, ayo. Mas, Gimana? oh Maskurun. iya makhluk. Nah, Maskurun. betul. Betul. Nah, kayak gitu. Oh, Jadi gitu. kalau dibiasakan dari kanan, terus begitu tiba-tiba ketemunya di tengah, itu kan kelabakan kita itu. Makanya Aduh. biar tidak terbiasa ritmenya seperti itu, harus terbiasa diacak. Oh, Karena iya. kalau ketemu dalam kalimat itu langsung tiba-tiba nggak bilang-bilang dia. Langsung tiba-tiba ketemunya ini, langsung harus Iya, iya, iya. Oke. Nah, Jadi sekarang kalau pertama harus huruf ya, dasarnya ya. betul. Kan gini, Pertama kita huruf dasar. asumsi saya sudah berasumsi bahwa pola itu sudah nempel di kepala itu. Aduh, ya, ya. Kan sudah terbiasa Mudah-mudahan. ya. Sudah terbiasa. Jadi misalkan kalau objek itu pasti ada mimnya, pasti ada wawunya, maf'ulun, makhluk kan gitu kan. Berarti selain itu pasti bisa dong kita cari kata dasarnya. 3 huruf saja. Nah, tinggal kemudian kita cari polanya di sini. Ini kebetulan polanya pola 1. Rumusnya 1 itu AU. AU. Kita ambil kata dasarnya, kita bunyikan sesuai dengan polanya. Coba kira-kira fi'il madinya apa? Zakaru. Zakaro. 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 Nah, itu harus ketemu kayak gitu. Ya, zakaro. Terus fi'il mudhari'nya apa? Kalau AU. Aku Yadkuru. Ya, guru. Nah, terus nahi itu jangan. Nahi itu apa? Larangan. Oh, Oh. aduh, ini baru ya. Bukannya amr dulu, Pak? Biasanya. Nahi Oh, ini itu. nambah. Amarnya sebelah kiri lagi. Nambah. Oh iya, nambah satu kolom ini berarti ya. Iya, nah ini nih nahi. Berarti lah. Tidak tuh Jadi lah. nahi itu adalah fi'il mudhari dikasih la nahi. La terus efeknya nanti jazm. Satu. Yang kedua, nahi itu pada lazimnya untuk orang kedua. Jadi fi'il mudhari'nya untuk orang kedua. Berarti apa? Depannya harus pakai ta gitu. Nah, terus dijazmkan coba. Kalau nahi dari sini ngambilnya dari sini. Tazkuru. Jadi La taskur. Nah, gitu. La tazkur. Jadi Gimana ininya ulangi lagi, Pak? Kalau la itu orang kedua. Kenapa orang kedua? gini, Kalau la itu nahi itu kan jangan. Jangan. Oke. Jangan itu. Jangan. Jangan ke sana. Kira-kira yang kita kasih tahu tuh orangnya di depan kita nggak? Orangnya di Iya. depan kita. Nah, berarti orang-orang keberapa? Orang Kedua. kedua. Iya, orang kedua gitu. Karena lazimnya yang namanya larangan atau perintah itu mestinya untuk orang kedua kan? Oh. Gitu. Jadi nanti Fi'il mudhari lah, terus orang kedua, terus nomor 3 apa Pak tadi? kalau orang kedua kan berarti kan ya-nya diganti ta. Nah, terus yang berikutnya la yang nahi, la nahi harus nahi untuk larangan itu la-nya menjazmkan.
Oh iya jazm. Ya, beda dengan nafi kan? Kalau nafi tidak menjazmkan. Kalau Iya. nahi menjazmkan. Nah, Nah, coba sekarang kalau jangan, La tazkur. la tazkur. jazm. Kayak gitu aja. Oke. Sekarang perintahnya apa? Perintahnya Amar. Amar. Eh, Amar. Ayo Amar. yazkur berarti. Yo. Bukan. Oh ya. Eh, Push. Ash. Ah, tergantung tengahnya. Kalau tengahnya doma ikut doma. Kalau tengahnya bukan doma, oh, oh, jadi gimana? berarti Askar. Ulkur. Us- Ah, Uskur. Uskur. ulkur. Ya. Terus isim fa'ilnya subjek. Subjek. Isim fa'il itu isim yang menunjukkan makna subjek. ya. Ya. Ayo apa? Subjek itu adalah hmm, Itu apa? Zakirun. Makhluk Ah, kan ini zakirun. Hmm, Falikun ya, hmm, zakirun. zakirun. Kalau isim maf'ulnya tadi apa? Objek. Mujakkar. Maskurun. Maskurun. Mazkurun. Maskurun. Nggak boleh salah baca. Iya. Nggak boleh salah baca. Nggak boleh salah harokat. Ya, mazkurun. Terus isim zaman makan, tempat atau waktu. Maskarun. Maskarun. Mazkarun. Oke, sekarang yang muncul langsung fi'il amr nih. Kedua nih. Woi, Amer ya. Eh, Amr. Zor. Oke. Cari dulu itunya, kata dasarnya apa? kata dasarnya. Hurufnya apa? Zaro. Zal, ro, sama Zaro. Ain. ain. Eh, Oke, sekarang Ain. ya betul. Jadi kita tengok sekarang polanya, pola tiga. Rumusnya AA. Oke, Zoro A dulu. Nah, terus fi'il madhi. Kalau AA, tiga, pola AA. ketiga. Berarti Iya. fi'il madhinya berbunyi. Ro. U. Fi'il madhinya dulu. Fi'il madhinya apa tadi? Jaro. Daro A. Zaro Jaro. A. Ah. Terus, mudhari'nya Yas. Ya. Ya. Yas. Ro. U. yadra'u. Yatro. Kalau jangan, Jangannya la. La. Fi'il Yas. mudhari. Ro. Lah. pakai ta. Oh Tasro. ya, la. Tak. Tasro. Kata zero. Terus fi'il amrnya bunyi apa ini? Berarti Isro. Nah, itu Ngelihat maksudnya dari gitu. fi'il mudhari kan. Betul. Jadi seperti itulah kalau kita baca Arab gundul tuh kayak gitu. Isro. Karena teori apa namanya rumusnya sudah ada di kepala gitu kan. Nah, Ya, tinggal ya, ya. kalau ngikuti tulisannya aja, nanti akan bunyi sendiri. Kita harus ngintip fi'il mudhari dulu, Pak, baru bisa Isro. Kalau enggak Iya, nggak bisa. betul betul. Emang betul. Jadi Oh, harus gitu. kan cuman pilihannya kalau nggak fathah dhamma kasroh. Mm-mm. Oke. Kemudian isim fa'il. Pak, bentar, Pak. Bentar, Pak. Ya. Kalau jadi yang nahi tadi, yang kolom ke berapa tuh? 1, 2, 3, 4. Itu berarti sebetulnya fi'il amr juga ya, cuman negatif Mudhari, gitu. fi'il mudhari. Oh, mudhari. Kan Iya. jangan, kamu Kan jangan. kan Hah? ada taknya itu, Anita. Ya. Oh, Ya, ciri fi'il tapi mudhari kan ada Anita. Kan oh, ada 3 lanahi, 1 fi'il mudhari plus Jadi la. gini loh. Ya, fi'il jadi nahi itu adalah fi'il mudhari dikasih harf nahi. nahi. Harf nahi itu la yang menjazmkan. Ya. Nah, makanya jazm itu belakangnya. Tapi tadi bilangnya kan kayak kayak perintah, jangan kalian. Itu kan dalam bahasa Indonesia. Jadi Oh, ini larangan itu adalah perintah untuk tidak melakukan. Perintah itu mm, adalah apa namanya? Untuk melakukan sesuatu, larangan untuk tidak melakukan sesuatu kan itu. mm. Jadi perintah untuk melakukan kita sebut amar, perintah untuk tidak melakukan kita sebut nahi. Nah, kalau dalam bahasa Arab itu nahi itu diambil dari fi'il mudhari Hmm, karena ya nahi namanya nahi harus pakai la nahi ada lanya. Yang bisa dimasuki la itu adalah fi'il mudhari, bukan fi'il amar. ya, ya, Fi'il ya. amar itu Oke, nggak bisa. Jadi ya, ya. nahi itu harus diambil dari fi'il mudhari. Nah, Sorry. tapi pada umumnya nahi itu untuk orang kedua, jadi untuk pola di sini kita ganti ya, ya-nya kita ganti menjadi ta. Ya, Oke, jadi idra ya. Terus isim fa'ilnya apa? isim fa'ilnya berarti
Falikun jadi zariun. Dari 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 Jangan terpengaruh atasnya. Ini ke ya sini nih, ya ya nyamping nih. Nah, terus isi maf'ulnya objek. turun Masruun. Mazru'un. Isim zaman makan, zaman waktu makan tempat. Masroun. roun Oke, mazru'un. Nah, sekarang yang muncul langsung isim makna tempat dan waktu. Ingat kira-kira tambahannya apa? Pasti ketahuan kan? Mim kan? Nah, kan ketahuan mana tambahannya, mana huruf aslinya. Ini kan semuanya polanya ada. polanya Polanya betul. Ini kan mim kan? Mim semua Ya. kan? Berarti mim Ya. ini tambahan. Ya. Oleh karena itu maka kata dasarnya adalah Zalrofa. terus kita giring ke sini, polanya pola 2. Rumusnya AI. AI AI. Jadi fi'il madinya berbunyi apa? Zalrofa. Terus mudhari'nya Ya. Ya. Rifun. ya zarifu. Nah, terus nahinya la tad kayak gini nih, kagok-kagok begini cuma awal-awalnya aja, ntar juga lancar sendiri. karena baru gitu kan, jadi masih macet-macet gitu, masih mikir ini itu. Nanti kalau sudah tahu selanya biasa saja. Oke. mikir juga Yang mikirnya nggak lama-lama maksudnya. Nah, terus amarnya if rip idrif dari mudhari ya. Kemudian isim fa'il, isim yang menunjukkan makna objek, makna subjek. dan subjek rifun Zarifun. Jangan on juga, jangan nengok di atas. iya Nengok ke atas. Nah, nanti on juga kalau nengok ke atas. Oke ya, jadi zarifun. Kemudian isim maf'ulnya matsrubun mazrufun. Kemudian untuk tempat waktu zaman makan matsribun mazrifun. Alhamdulillah. Jadi Ini istilahnya pun kita berangsur-angsur pakai istilah aslinya ya. Yang biasanya kita pakai translate isim fa'il itu isim makna subjek. Sekarang kita pakai istilah aslinya. Istilah asli dalam bahasa Arab itu sendiri. Nah, mungkin ini yang lebih dari 3 huruf ini. Iya, ini agak susah. Tidak susah. Tidak susah. Coba ini. Kita tahu isim fa'il itu kan isim yang bermakna apa? Bermakna subjek. Oke. Coba di situ kira-kira melibatkan tak huruf aslinya apa? Bukan Enggak. Jadi pasti tak itu tambahan kan gitu kan? Terus mimnya juga pasti tambahan kan? Nah, kita tahu isim fa'il atau isim yang menunjukkan mana subjek itu mimnya depannya dhamma, kemudian sebelum terakhir kasroh. Nah, biasanya kalau yang berawalan tak di depan itu cuma ada 2. Itu pasti berapa huruf? Kalau berawalan tak itu pasti berapa huruf? 5. 5 ya, salah ya. Nah, untuk yang 5 huruf yang berawalan ta itu ada 2 macam. Apa aja itu? Tengahnya. Tafa'ala. Ada yang pakai tasdid. Tafa'ala. Ada yang pakai alif. Ini ada alifnya nggak? Nggak ada. Kalau nggak ada berarti dia pakai tasdid. Gitu. Kalau nggak ada alifnya berarti dia pilihannya cuma satu lagi. Pakai tasdid. Oke. Sekarang. Yang pakai. Bisa kan? Bisa kan? Ya. Bisa. Oke, sekarang kira-kira ini bacanya apa nanti? Kira-kira aja. Gitu. Mutadzakirun. Langsung kita bawa ke fi'il madhi. Fi'il madhinya apa? Terus. Tazakkaro. Oke. Nah, terus fi'il mudhari'nya apa? Kalau sudah ketemu fi'il madhi? Yatadzakkaru. Yatadzakkaru. Sekarang nahi ayo. Nahi gimana? La tazakkar. Taknya jadi 2 kan tadinya ya. Tatazakkar. Jadi tetap 2 ya. Ini kan tadinya ya. Iya. Kalau ini tak pola kan?
Sudah Iya. punya dari sana. tetap tambahin ta. Jadi Nah, 2 la tata yaknya diganti tak. Jadi la tatadzakar. Oh, karena fi'il mudhari yang ganti tak. Terus fi'il amarnya. Amarnya kalau itu kan dari ini, dari tazakar. Betul, tadzakar. Zakar ya, Nah, dari terus tadi. masdarnya, masdar. Oh, masdar. Tafakur. Jadi tazakurun. pokoknya tengahnya dhammah aja. Terus isim fa'il. Mutazakirun. Mutazakirun. Kalau objek zaman kan sama ini. Mutadzakarun. Sama kan. Oke, huruf aslinya apa saja? Aslinya. Kafro. Za kafro. Oke, gampang kan? Gampang. Yang kedua, tiba-tiba muncul Ya, masdar. ya, masdar nih. Coba kita peringat Istighfar ya, istighfar. Ya, jadi kalau awalannya hamzah kan? Ya. Awalannya hamzah itu pasti Istighfar. nanti fi'il madinya pun hamzah kan? Oke, sekarang ini apa ini? Kira-kira bacanya apa? Istighfar tadi Mana ada taknya, nggak ada kan? Iya, nggak ada. Ya, jangan ambil yang istighfar Islam gitu loh. Islam. Israun. Oke. Israun. Idra'un berarti nanti fi'il madinya. Ya, aslama berarti asra'a. Oke. Azra'a. Itu ketemu kan? Azra'a. Ingat, fi'il madi 4 huruf, fi'il mudhari'nya pasti punya ciri khas. Masih ingat itu kan? Yuk. Oke, jadi apa? Yusri'u. Yudri. Bener ya? Yudri. Kalau benar diralat jadi salah. Yudri. Terus nahi. Ayo. Tutri. Gitu. Pokoknya sama, bentuknya mudhari sama. Iya. Tinggal disukun belakangnya jazm ya. Kemudian untuk orang kedua. Isri. Salah. Salah ya? Salah. Ayo. Ini asri. Azri. Terus masdarnya ini apa? Masdarnya tadi. Islam. Izra'un. Isim fa'ilnya. Ya. Terus. Isim fa'il kan ke bawah. Subjek. Muzri'un. Mudhri'un. Oke, sekarang isim maf'ul zaman makan sama. Muzra'un. Mudhri'un. Huruf aslinya apa saja? Ra. Oke, sekarang yang muncul ini langsung isim maf'ul, objek atau waktu atau tempat. Kira-kira huruf aslinya apa saja? Atau huruf tambahannya apa deh yang kita familiar? Kira-kira tambahannya itu apa? Mim pasti. Terus? Ta. Apa lagi? Sin. Bukan. Oke, betul, ada sin. Kan ada kan pola istaf'ala kan? Oh iya. Ada sinnya, ada taknya. Berarti huruf aslinya apa ini? Rofa. Oke. Kalau ada melibatkan sin, melibatkan tak itu berarti berapa huruf biasanya? 6. Oke. Kalau begitu fi'il madinya bunyinya apa? Fi'il madinya is. Terus? Istafa'ala. Jadi Istadrofa. Ngaco tadi langsung dorofa. Yastadrifu. Nahi. Tasrif. Tastadrif. Amarnya. Istadrif. Masdarnya. Ini baru istighfar nih. Istighfar, oh ya. Berarti Istighfar.
Apa? Is, 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 Pak. istighfar. Isrofun. Rof. istil. Rof. Oh, pun. Pun. Ismail. eh, Mus. Mus. Terus. Mus. mus, Mus. Mus. mustirifun. Jangan takut salah pokoknya. Mustisrifun kali. Mus. Ada taknya jangan hilang. Jangan lalu huruf yang hilang. Mustaz, Taj. Hah? Taj. Rifun. Mustad. Mustazrifun. jadi Berarti di sini apa? Objeknya apa? mustazrafun, Mustazrafun. Huruf pastinya apa saja? ro. Fa. Udah kayak gitu kan, gampang kan? Ya, Oh. Gampang itu karena biasa. Kalau nggak biasa ya au sih. Ini karena nggak biasa. Ya, Ini kan karena pertama diacak kan. Iya. Mau gojek kanan kiri itu kok nggak susah. Tapi nanti kalau sudah terbiasa santai aja. Jadi ketika kita langsung ketemu sebuah kalimat itu langsungnya oh ini begini bacanya, oh ini begini. Jangan karena ini kalau kebiasaan dari kanan terus nanti kalau menuju ke tengah itu harus dari kanan dulu. Iya, benar. Kayak anak kecil itu ya, misalkan gini. 5 tambah 6 itu dihitung tuh 5, 1, 2, 3, 4 kayak gitu kan, dihitung dari depan dulu baru di belakang. Nah, nggak bisa langsung, itu nggak bisa, tapi kalau diacak itu bisa langsung. Baik sekarang, nah kalau ini masih biasa ini, tadzakkara. Dia laki-laki 1, kalau dia perempuan 1 apa bunyinya? Tadzakkarat. Tadzakkarat. Kalau mereka berdua laki-laki, Tadzakkarat. tadzakkara. Mereka keduanya perempuan, Tadzakarota. tadzakkarata. Kalau merekanya banyak laki-laki, Tadzakaru. tadzakkaru. Kalau merekanya banyak perempuan, Tadzakarna. tadzakkarna. Kemudian kamu 1 orang laki-laki, Tadzakaro. Tadzakkarata. Tadzakarta. Harus mati. Oh ya, Tadzakarta. Oh ya, Tadzakarta. Kalau kamunya perempuan, Tadzakarti. Tadzakarti. Kalian berdua, Tadzakartuma. nih kalau kalian tapi khusus jamak laki-laki. Kalau kalian perempuan, Tadzakartunna. aku, Tadzakartu. kami, Tadzakarna. karena ini belum diacak nih Mas Eno. Iya, diacak pusing deh. Nanti yang Satu-satu itu Pak, dulu. satu-satu. Yang paling penting diacak itu yang tadi. Pola-pola itu penting ya, karena Tambah nahi juga tadi. iya tambah nahi sekalian, karena kalau nggak dibiasakan gitu nanti ketemu itu kaget gitu. Ya, sekalian nahinya. Ya itu kan karena berangkat di ini aja ya, berangkat dari pengalaman lapangan gitu loh. Jadi kalau nggak dibiasakan begitu itu kayaknya kagok. Nah, jadi kalau sudah terbiasa ketemu apapun tuh sudah apa namanya, istilahnya tahan banting lah. Mau ketemu apa aja itu udah siap. Ya jangan masih ini, wah apa ya diurut dulu. Ini film matinya ini kelamaan. Padahal kita itu harus segera memutuskan ini mau baca apa nih. Ya, baca koran Arab nggak selesai-selesai satu bab itu. Nah sekarang fi'il mudhari'nya ya tadzakkaru. Dia seorang laki-laki. Kalau dia seorang perempuan akan berbunyi apa? Tatazakkaru. Tadzakkaru. Kalau mereka berdua untuk laki-laki. Ya tadzakkaron. Kalau mereka berdua untuk laki-laki, untuk perempuan. Tadzakkaron. Tanda-tandanya double kan? Kemudian mereka laki-laki. Ya tadzakaruna. Tadzakkaruna. Mereka perempuan. Ya Tadzakkarna. Jadi tetap ya. Meskipun perempuan tetap ya karena belakangnya sudah beda. Untuk fi'il mudhari, kamu 1 orang laki-laki. tadzakaru. Kurang taknya 1. Tadzakaru. Kalau kamunya perempuan 1. Tadzakaru. Tatadzakkarin.
Oh, ya. Tatadzakkarin. Kalian berdua. Tadzakaroni. Tazakkaroni. Tatadzakkaroni. Kalian jamak laki-laki. Tatazakkaruna. Tuna. Kalian perempuan. Tajakarna. Karena. Oke. Kalau aku, A. Ah, Atadzak. Tadat- ini Natadzakkaru. Kalau kami, Atadzakaru. Natadzakaru. Natadzakkaru. Oke. Ini Fi'il amar. agak melambat nih yang tadi. Oke. Terus fi'il amar. Seperti biasa fi'il Tadzakir. amar itu Taz- apa? Tadak? Kir. Tadakkar. Nggak ada kasro. Kalau Tajakkar. awalnya ta. Kalau berawalan ta itu fathah juga. Oh iya teman-teman. betul. Tadzakar. Tadakkar. Perempuan kamu? Tazakkari. Dari Zakari ada ya-nya. Kalian berdua? Tazakkaro. Tadakkaro. Kalian laki-laki? Tadzakaru. baru Kalian perempuan? tajakarna. Tadzakarni. Tadakkarna. Nah. Tadakkarna. Oke. Lancar. Sekarang cuma 7 kata di sini. Surah Al-An'am ayat 38. Pertama yang harus kita pastikan ini jumlahnya dulu. Jumlah apa? Ini Jumlah. jumlah fi'liyah. Fi'liyah. Jumlah fi'liyah. Fi'ilnya mana? Farot. Farotna. Nah, oke. Farotna. Fi'ilnya fi'il apa? Madi. Fi'il madi. Pasti fi'il itu pasti butuh fa'il. Mana fa'ilnya? Nah, bukan. Nah. Nah, Nah, betul. Nah, Ya. oke. Farotna itu artinya melalaikan lah kira-kira. Melalaikan itu butuh objek nggak? butuh. Melalaikan sesuatu ya. Wah, Melalaikan. oke, butuh objek. Objek atau yang kita sebut sebagai maf'ul bih. Ya, objek atau yang kita sebut maf'ul bih itu harus rafa, nasab atau jar. Nasab. Nasab. Sedangkan di situ ada yang nasab nggak? Nggak ada. Nggak ada. Nah, patut kita curigai ada min di situ. Iya. Jadi fokus kita adalah seperti biasa min zaidah. Min tambahan. Oh. Min yang semu. Kenapa ada min seperti itu? Gunanya untuk taukid. Ya, gunanya untuk apa? Taukid. Taukid. Taukid itu menguatkan, meyakinkan lawan bicara. Nah, min yang tambahan atau yang kita sebut sebagai min zaidah itu sebenarnya isim sesudahnya itu sebenarnya bukan jar. Ya, sebenarnya bukan jar. Loh, kenapa syai'in? Kenapa jar juga? Ya, karena sudah terlanjur ada min. Tapi sebenarnya posisi syai'in itu adalah bukan jar. Dia punya posisi yang sebenarnya. Nah, untuk mengetahui dan memastikan posisi apa yang sebenarnya pada syai'in, kita harus melihat secara keseluruhan jumlahnya. Jumlahnya jumlah apa, terus butuhnya apa yang belum ada. Tadi ma farratna dari awal itu jumlahnya jumlah fi'liyah. Iya. Jumlah fi'liyah itu butuh fa'il dan butuh maf'ul bih. Fa'ilnya sudah ada belum? Ada. Sudah ada. Berarti yang belum ada apanya? Maf'ul bih. Objeknya. Maf'ul bih. Berarti maf'ul bihnya adalah Kitab. The whole sentence. syai'in. Berarti maf'ul bihnya adalah syai'in. Oh, syai'in. Oke. Saya ulang. Oke. Kita pernah belajar namanya min zaidah. Min itu harf jar. Tapi ada dua macam min. Ada min harf jar yang sebenarnya, harf jar ori. Ya. Nah, ada juga yang min harf jar zaidah tambahan. Ya, boleh lah kalau dibilang harf jar abal-abal lah. Jadi sebenarnya tidak perlu harf jar. Terus isim sesudahnya pun sebenarnya nggak perlu dibiarkan. Tapi karena untuk mendapatkan kesan kuat, menguatkan statementnya, maka salah satu cara adalah dengan mendatangkan min. Min zaidah. Ya. Nah, minnya min tambahan. Jadi dia bukan original min harf jar itu bukan. Ya, oke. Nah, isim yang jatuh setelah harf jar ini sebenarnya dia punya jabatan sendiri. Cuma karena sudah terlanjur nggak enak sama min, ya sudahlah.
dijerkan karena nggak Hmm. bisa mengelak. Mm-mm. Tapi kita memandangnya jangan dari jernya, kita harus memandangnya lebih dalam dari itu. Ada apa di balik jernya syai'in? Nah, gitu ya. Nah, ciri min zaidah dulu kita sudah pernah. Ciri min zaidah, min tambahan, Mhm. bukan min yang sebenarnya, ada dua. Yang Mhm. pertama, dia Didahului didahului oleh nafi. 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 Nafi itu Ma. tidak. Ya, di situ Tuh. nafinya berupa ma. Yang kedua, cirinya, Diikuti isim nakir. nah isim nakiro itu nggak ada alnya, ya kan, Oh, masih jadi umum. nggak mungkin alkitabi. Nggak mungkin. Karena Mungkin. kalau terus fi itu juga nggak ada fi zaidah, adanya tuh min. Min. Oke. Ya, jadi adanya tuh min. Jadi fi itu nggak perlu dicurigai karena memang dia Mhm. nggak ada varian lain. Kalau min itu ada. Yang harus jar zaidah, kemungkinan zaidah itu cuma dua. Kalau nggak min sama bi. Min sama bi yang lain nggak. Memang aslinya begitu. Nah, sekarang kalau kita sudah mendapatkan tanda-tanda bahwa ada kemungkinan besar bahwa minnya itu min zaidah, min tambahan, bukan min yang ori, bukan yang original harus jar, maka kita harus bisa melacak sebenarnya setelahnya min itu posisinya apa, gitu kan? Nah, dia punya posisi tersendiri dan tertentu. Sudah dipastikan dia punya posisi. Nah, untuk mengetahui posisi yang sebenarnya dari isim yang jatuh setelah min zaidah, kita harus melihat jumlahnya secara keseluruhan. Kalau misalkan nih jumlah ismiyah berarti ada mubtada dan khobar. Nah, tinggal yang belum ada apa? Kalau yang belum ada khobarnya berarti setelahnya min itu khobar. Kalau yang belum ada mubtadanya, oh berarti sesudahnya min itu adalah mubtada. Nah, kalau misalkan eh, jumlahnya jumlah fi'liyah, kita tahu jumlah fi'liyah itu butuh fa'il, ya kan? Kadang-kadang juga butuh maf'ul bih kalau memang kata kerjanya membutuhkan objek. Nah, lantas kalau jumlah fi'liyah itu, oh fiilnya sudah ada tapi failnya belum, nggak berarti failnya sesudahnya min itu. Atau contoh lagi, misalkan ada sebuah kalimat ini jumlah fiilnya, fiilnya sudah ada, apa namanya, failnya, subjeknya sudah ada, tapi ini kata kerjanya membutuhkan objek, butuh maf'ul bih, tapi maf'ul bih itu kan harus nasab. Yang ada di situ adalah isim, ada minnya. Nah, apakah minnya itu min zaidah? Kita pastikan dulu. Apakah sebelumnya ada nafi? Oh ada. Ya. Apakah sesudahnya min itu isim nakiroh? Oh nakiroh. Nakiroh itu nggak ada alnya gitu ya. Berarti dipastikan bahwa syai'in itu adalah, nah gitu. Apa? Jadi apa? Syai'in itu Nasab, jadi jadi nasab. objek. Objek. Oke. Farwatna melalaikan. Fil kitabi. Kitab yang dimaksud di sini adalah kitab yang ada di Lauh Mahfuz ya. Atau bisa juga ada yang mengatakan bahwa yang dimaksud kitab ini adalah kitab catatan amal. Kitab apa namanya? Catatan amal. Catatan amal yang akan kita terima nanti sebagai laporan perbuatan kita semasa di dunia gitu. Tapi ada juga yang mengatakan itu kitab yang ada di Lauh Mahfuz. Disitulah semua kejadian sudah Allah gariskan di Lauh Mahfuz. Lauh Mahfuz apa sih? Eh, ya itu tadi buku apa namanya garis-garis kehidupan kita yang sudah tercatat di sana. Kalau secara ini, secara bahasa lauh itu kan, lauh itu media tulis. Hmm. Nah, kalau dulu itu ada zaman dahulu ya, sebelum ada buku itu pakai lauh, sabak. Kalau apa namanya zaman-zaman sebelum merdeka lah atau awal-awal merdeka itu kan orang sekolah pakai sabak. Sabak itu kayak papan kayak batu itu. Oh iya. Ya, 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 ya. Saya itu sering namanya. diceritain orang tua saya dulu kalau nulis pakai sabak gitu. Nah, itu lauh bahasa Arab. Bahasa Arabnya lauh. Lauh itu sabak. Ya, kalau mungkin terjemahan kita sekarang itu ya media untuk menulis, media menyimpan data. Ya, penyimpanan data. Kalau Ya, zaman sekarang RAM. ya.
Atau kalau lebih besar lagi itu semacam apa namanya? Kalau data yang gede itu apa? Kalau misalkan untuk menyimpan data satu negara apa namanya? Database ya. Database, iya Aha, database. oke. Jadi law itu database. Mahfud Hmm, itu apa artinya? Mahfud Mahfud itu kan mahfuzun, objek itu yang dijaga. yang dijaga. Oh, Nah, dari kata hafidhu yahfadhu yang dijaga. Jadi lauh mahfud itu adalah database yang terprotek. oh. Jadi protek. Jadi Mahfud tuh dari Hafid ya, Hafid ya, lain lagi. ya Oh, betul. Mahfud. Jadi itu protected database itu. Jadi database yang protected terprotek. database, Masya Ya. Allah. Jadi kenapa harus protected? Karena itu setiap saat itu terancam dihack oleh setan. Oh, Setan itu berusaha setiap hari mencuri data. oh, Makanya kalau di cerita apa namanya surah Al-Mulk itu kan dilempari pakai api itu. Iya, pakai Karena mereka bintang. berusaha mencuri dengar, berusaha untuk mencuri percakapan Halo? malaikat. oh. Makanya makanya Mahfud itu protected dari hacker. Hackernya itu iblis itu. Apa Hackernya si namanya? iblis Setan-setan. Nah, Oh, makanya oke. kalau ada yang bocor sedikit itu dibocorkan ke dukun. Jadi Oh, ya kan iblis sama apa setan, jin sama malaikat kan sudah biasa ketemu kan sebelum Nabi Adam diciptakan. Mereka udah biasa itu. Jadi kayak iblis ketemu malaikat Jibril itu biasa, kawan lama gitu kan. Jadi kalau seandainya manusia itu mana bro gitu kan. Ya kan dulu temenan sebelum Adam diciptakan. iya, Kisahnya itu kan ketika Adam diciptakan. iya. Pada saat diminta untuk Ah, bersujud ya. iya. Dan bahan bahan bakunya kan tidak jauh berbeda. Malaikat dari Hmm, cahayanya, kalau iblis dari apinya. hmm, Kan nggak jauh beda, sama-sama gas. iya. Istilahnya kalau kita pakai teori ilmu alam ya, itu kan benda gas. Nah, jadi hampir senyawa. Nah, jadi ketemu ya sudah kawan lama. Mm-mm. Makanya kalau mencuri data itu, makanya mencuri data itu harus betul-betul mahfuz, protected. Mahfud. Makanya lauh mahfuz itu adalah protected database. Hmm. Oke, jadi yang di Alkitab di sini adalah lauh mahfuz. Nah, sekarang coba uh, farotnya itu melalaikan artinya. Berarti maf'ul bihnya mana? Maf'ul bihnya itu syai'in. In. Syai'in. Kalau begitu coba diartikan. Faradana fil kitab min syai'. Tidak Eh, ada yang kami kami lalai. Lalaikan, Syai'in tuh apa ya tadi? Artinya Sesuatu pun. lalaikan, sesuatu. pun Tidak. dalam Nah, kita. itu. Jadi gini, langsung ke lari gini. Tidaklah Kami kami lalaikan sesuatu pun. tidaklah kami lalaikan sesuatu yang ada di dalam database itu. Nah, karena ini tujuannya min itu taukid, jadi sesuatu pun. Nah, gitu ya. Sesuatu Ada, pun. ada Tidaklah tekanan. kami lalaikan. Sesuatu pun, Sesuatu satu pun pun, di dalam. sedikit Oh, pun boleh. single ini nggak ada apanya, nggak ada yang Ah, hilang, nggak ada yang iya, omit gitu ya. nggak ada. Dalam nggak ada yang lalaikan hilang, nggak ada yang ditambahin, nggak ada. dalam Hmm, Nggak dalam ada yang di baru dalam balik kitab ke ini. Ya, betul. Baru balik lagi fil kitab, di kitab itu. hmm, Maksudnya di lauh di kitab catatan itu yang ada di lauh mahfuz. hmm. Jadi semuanya tercatat sampai ibaratnya ya eh, daun Kecil kelor itu kan apapun kecil. gitu Iya, ya. daun kelor itu kan kecil ya. Satu Jatuh pun. helai daun kelor jatuh saja itu sudah tercatat. Jadi Mm-mm, sampai sedetil itu. mm-mm. Ya Allah. Makanya maaf, farratna fil kitab min syai'. Oke. Nah, sudah ya. Jadi minnya itu min. Sudah dengan baik. ciri-ciri dan ini didahului oleh nafi. Nafinya bisa apa saja, bisa ma, bisa la, bisa lan, bisa la, apa aja bisa. Kemudian sesudahnya harus nakiroh. Jangan ada al. Ya, kalau ada alnya berarti bukan.
meskipun ada minnya, karena bisa jadi di dalam satu kalimat tuh minnya 2, ya, minnya ada 2 kali. Nah, yang kita pilih itu min yang nggak ada alnya, isimnya yang nggak ada al. Itu nanti minnya min zaidah. Ada 7, 1 ma, Ah, kedua Far. farod. yang ketiga Nah, 4, fi fi 5, Alkitab Fi, Alkitab, 6, Alkitab, min, min, 7. Zain. Aha, kain. oke. Nomor 1 ma, 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 itu harf, haf, tidak. nafi. kafi, haf Mabni, nafi, mabni apa? Mabni sukun, sukun, potong. Terus nomor 2 Fi'il madi. fi'il Madi. madhi, mabni Mabni apa? Mabni. sukun. Mabni sukun ya. Nah, Tidak awalnya kan ada. sukun ya. Kemudian Nah, isim, Isim. domir, Domir. mabni, hasil, mabni apa? mabni fathah, mabni rofa. Mabni sukun. Sukun. Bagaimana sukun? Kan sukun, alifnya. Alif. iya, Mahal Mahal rofa sebagai karena subjek. fa'il, nomor 4 fi. Empat apa? Fi, Fi, harf itu jar. harf jar. Abjad. Mabni jar, Mabni Sukun. 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 Alkitabi. Isim. Isim. Mufrad. Mu'rab atau mabni? Mufrad isim itu Mu'rab. mu'rab, Rafa nasab atau jar? jar, Jar. ya, Kenapa? dijarkan oleh fi. dijarkan Fi. oleh Tanda jarnya apa? Fi, Kasroh. kasroh, kasroh, Nah, min. min zaidah. min Itu zaid, harf. Nah, Jar harf jar. Zaidah. Mabni atau mu'rab? hafjar zaid, oh hafjar, Mabni, Mabni apa? Mabni sukun. sukun. Oh, oke. Terus syai'in. Isim, In. Isim mufrad. Mu'rab atau mabni? dia Mu'rab. Mu'rab. mu'rab, Rob. I'rabnya apa? Rafa nasab atau jar? nasab. Sebut yang ada dulu, yang zahirnya dulu. Oh, jar. Jar, Eh, tapi posisinya. Posisi Oh, jar posisi nasab. Nah, jar, tapi posisinya nasab. nasab, Dijarkan oleh min Aha, tapi posisinya karena sebagai dia Karena- maf'ul bih. maf'ul bih. jarnya karena Min. dijarkan min, tapi posisi nasab itu karena sebagai maf'ul bih. Nah, sekarang tandanya kalau dia mu'rab, i'rabnya jar apa? Kalau dia jar i kasroh. Oh, udah gitu aja. Oh. Loh, ini Tapi enak. kalau posisi nasabnya dikira-kira nasab nggak ada ya? Nggak ada. Nggak ada. Oh ya udah. Karena mu'rab ya. Dan Ya, isinya ya. isim mufrad. Oke. Nah, Berikutnya. sekarang ini. Dulu. Ini kalau to wawu ain diikutkan wazan atau pola mustafilun, maka bunyi asalnya adalah Istawa. mus. mus, Oh, mus. Oh, ini yang ditanya apa, Pak? Ya mengikuti wazan. asalnya, Ya, Oh, ini kan mustafilu. berarti Mustatawi'u. mustawwi'un. Ya. mustaqim, Mustaf harus disamakan ya, bunyinya harus sama. Mustawwi'un. Mustawwi'un. Oke. Nah, terus binanya. Masih ingat bina? Dia itu binanya, yang wawunya di tengah. Apa di tengah? MAN. Mati. MAN. 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 Ajwa wawu. aswaf, Ajwa wawu. Mawi. Wawi. wawi, Sigo itu bentuk. Ini bentuknya apa? Bentuknya Fi'il ini atau isim? adalah isim. Isim apa? Isim menunjukkan mana apa? Isim menunjukkan makna subjek. Berarti isim apa namanya? Nggak tahu, lupa namanya. Isim tadi itu di fa'il. depan Yang Pak, katanya mana tadi? Isim Isim fa'il. maful. Isim maful. Maf'ul. Isim fa'il. Iya. Oh, isim Iya. fa'il. Oke, sekarang gini. Apa yang patut kita curigai dulu? Oke. Jadi ini
Itu Ada wawunya hidup. Wawunya ada hidup. dua Sebelumnya? huruf bergandengan. Ya, Yang satu huruf sehat mati. dikasih harokat, satunya huruf sehat tapi sukun. Jadi harus diapakan? Harus Jadi harus diganti dilukir kan. Nah, harokatnya. jadinya apa Bu bacanya? Jadi dibaca dibalik. dibalik. Ya. Mustatiwun. Nah, Susah gini, bacanya. harokat wawu dipindah ke huruf sahih yang mati sebelumnya. Ini kan wawu hidup, huruf sakit hidup. To itu huruf sehat mati. Nggak terima yang sehat. Nah, masa sehat mati, ini sakit hidup gitu kan. Ya sudah ditukar. Ditukar maka menjadi mustatiwun. Ya. Nah, proses ini berdasarkan kaidah kedua. Dua. Nah, kaidah kedua kan, proses ini bisa dibaca di kaidah kedua. Ya. Nah, setelah dari proses mustatawi'un menjadi mustati'un, ada kendala lagi di situ. Apa kendala? Ya. Jadi setelah kasroh ada wawu yang mati, itu harus wawunya diganti dengan ya. Ya. Nah, oke. Jadi kan kalau ada wawu jatuh setelah kasroh itu gak enak. Nggak bisa Kan dibaca. nggak enak kan? Susah Nah, bacanya. susah orang Arab gampang susah-susah. Iya. Jadi harus diapakan? Diganti dengan ya. Diganti ya. Jadi wawunya diganti ya karena jatuh setelah kasroh. Ya. Itu Jadi kayaknya apa? Ke-8. Oh, Ya, 8. 8. Bunyinya? Jadi mustatiun. Mustati'un kayak 8. Terus ada lagi nggak? Kayaknya udah kelar deh. Oh, udah kelar ya udah. Nih, jadi kalau udah jadi taruh sini. Oh iya. Ya. Udah bisa dibaca soalnya. Ya, udah bisa Terakhirnya. dibaca. Jadi ini sudah hasil akhirnya begini. Mustati'un. Nah, gitu ya. Iya. Nah, sekarang ini tadi kan mustaf'ilun, sekarang mustaf'alun ganti. Alun. Oke. Nah, oh, bentar. Alun. Mustafawamun. Oke. Sekarang ini kalau mustaf'alun ya kan? Berarti bacanya apa? Jadi mustafawamun. Ya, mustaf'aun. Binanya sama kayak tadi, apa? Walun. Waun ya betul. Waun. Binanya apa? Sama ya? Ada wawu di tengah. Binaannya wawu ajwawi. M-A-N. Ajwa wawi. Wawi. Sifatnya apa? Ini tadi tuh ini apa namanya? Isim Kalau juga. tadi? Isim tapi yang objek. Aha. Berarti isim maf'ul. Namanya apa tadi? Isim objek. Isim maf'ul. Isim maf'ul. Ya, isim maf'ul. Ya, udah. Sekarang coba ditangkap apa yang mencurigakan. Sama kayak tadi. Tadi sama. Iya betul. Huruf hidup Huruf jadi mati. Huruf sakit sehat. hidup. Huruf sakit hidup ya. Sakitnya dapat harokat fathah, huruf sehatnya dapat sukun, jadi harus bertukar. Jadinya? Jadi mustataun. Oke, ada berapa ini? Ini kaidah 2. Wah, oke. Ya. Terus masih ada lagi nggak prosesnya? Oh iya, masih ada. Karena itu masih susah bacanya. Ya, ini kaedahnya sebetulnya wawunya itu aslinya harokatnya adalah hidup wawunya kan? jatuh setelah apa? Wawunya jatuh setelah fathah. Wawunya jatuh setelah fathah. Biasanya kalau wawu jatuh setelah fathah itu diganti alif kan? Iya, diganti alif. Dengan syarat kalau kita berdasarkan kaidah 1, wawu kalau jatuh setelah fathah harus diganti alif dengan syarat wawunya hidup. Iya. Sekarang wawunya mati atau hidup? Wawunya mati, tapi sebetulnya tadinya hidup. Jadi pengecualian.
Jadi diganti atau enggak? Jadi diganti Ganti alif kaidah berapa? alif 12. 12. Nah, jadi kalau menggunakan kaidah 1 nggak bisa. Nah, disyaratkan wawunya hidup. Hidup. Tapi pengecualiannya di kaidah 12. Mati itu boleh diganti asalkan matinya nggak asli gitu loh ya. Karena hasil pertukaran, hasil pergeseran harokat. Jadi boleh diganti wawu mati diganti alif karena jatuh setelah fathah dan matinya wawu tidak asli. Oleh karena itulah maka menjadi Jadinya mustatoun. kata berapa? 12. 12. Sudah selesai belum? Selesai. Udah. Sudah. Sudah bisa dibaca. Ya. Ulang lagi Pak, tadi itu kan kaidah 12 pengecualian kaidah 1. Ya. Karena Tapi kaidah ini kaidah iya, satu itu diharuskan harus hidup wawunya. hidup ya. Nah, tapi kalau ya artinya kalau mengganti alif dengan kaidah 1 itu salah. Salah ya. Nah, kaidah 12 itu adalah solusi untuk menghadapi kebuntuan pada kaidah 1. Jadi 12 adalah solusi kaidah 1. Ya. Karena di situ buntu, nggak bisa kemana-mana. Tapi Iya. kaidah 12 memberikan opsi boleh kok diganti, asalkan yang penting matinya itu bukan asli, Ya. bukan dari sananya. Kalau Ya. matinya karena hasil pergeseran, artinya begini, kalau boleh disederhanakan, 12 itu ada karena kaidah 2. Ya. Ya, kaidah 12 tidak akan pernah ada tanpa didahului oleh kaidah 2. Oke. Ya, karena harus diputar dulu. Kalau nggak diputar nggak bisa 12 itu beraksi. Beras sendiri. Nggak bisa berdiri sendiri. Kalau kaidah 1 bisa berdiri sendiri. Kalau kaidah 12 tidak bisa. Ya. Sudah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke, sekarang ayat keberapa? Mau ayat apa sudah? Mau ayat lah, masih setengah 8. Oke, baik. Ayatnya sekarang 96 ya. 96. وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَى حَيَاةٍ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا يود أحدهم لو يعمر 1000 سنة وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر والله بصير بما يعملون. Nah, coba kita perhatikan yang ada kotak-kotaknya. Yang pertama itu ada wala tajidannahu. Itu kira-kira ada berapa kata ini? 1, 2, 3, 4, 5. Ah, ada 5 ya. Ya. 1 apa? Wa, Wah, 2 lah, lah, 3 tajidan, nah, tajida, tajida, 4 Nah, nun tasdid itu. iya, nah, Baru yang kelima hum, nun tasdid itu namanya apa? Nun taukid. Taukid. Harf taukid. Jadi nun yang tasdid di belakang itu hanya bisa ditambahkan pada 2 fiil. Yang pertama fiil mudhari, yang kedua fiil amr. Fiil madhi nggak bisa. Ya. Jadi nun taukid, nun yang ada di belakang itu yang bermakna sungguh itu hanya bisa nempel di fiil mudhari dan fiil amr. Nggak bisa di tempat lain. Jadi kalau kita bilang nun taukid apa? Iya, nun taukid itu hanya ada di fiil mudhari dan fiil amr. Nah, kemudian dengan nempelnya nun taukid itu akan berubah sedikit. Ada perubahan di dalam akhir fiil mudhari maupun fiil amr. Jadi nun taukid itu menyebabkan fiilnya itu mabni fathah. Jadi berubah jadi mabni, makanya dalnya itu fathah. Iya. Nah, kalau nggak ada nunnya itu tajidu. Ya, fiil mudhari kan harus rofa. Tapi begitu ada nun taukid wajib mabni fathah. Jadi berubah tadinya mu'rab jadi mabni. Nah, kalau kita ingat lagi rumus yang dulu, fi'il mudhari itu basicnya mu'rab, tetapi bisa berubah tiba-tiba menjadi mabni kalau salah satunya adalah mabni fathah bila bersambung dengan nun taukid.
Oke. Jadi nonnya sendiri itu artinya sungguh. Hmm. Ya, sungguh. Tajidu, tajida itu fi'il mudhari artinya engkau, ada anta di situ karena awalannya Hmm. tak, ya karena berawalan tak maka engkau mendapati, menjumpai. Aha. Engkau mendapati atau menjumpai. Nah, sebelum tajidu, sesudah wa, sebelum tajidu ada apa itu? Ada bunyi. Sebelum tajidu La, adalah la. La. La itu apa? Tidak. itu Kalau tidak itu panjang. Ini pendek. Oh, jangan. wal. Bukan. Jangan itu juga panjang. Habis Ayo. apa? Apa? La itu apa? Itu artinya sungguh juga. Oh, sungguh. Oh, Oh, jadi jadi sungguh, Itu. sungguh. tangan Wah. Nah, tauhid jadi sungguh betul. dua. Nah, betul. Jadi lamnya itu yang di depan. Tadi nunnya di belakang apa? Harf Non apa? Sungguh juga. Ah, Nun taukid atau berarti harf taukid. Lamnya itu pun namanya lam taukid. Mm-mm. oh, Ya, harf taukid juga. Ya, harf taukid. Lamnya harf taukid, nunnya itu harf taukid. Taukid itu artinya menguatkan. Jadi, mm-mm. ini, kenapa sampai ada double-double begitu? Iya Karena double. kalau di dalam apa? Dalam tata bahasa Arab itu, Hmm. ilmu komunikasi bahasa Arab itu, audiens lawan bicara itu dibagi tiga. Hmm. Ada lawan bicara itu gampang percaya, apapun yang kita sampaikan langsung percaya. Hmm. Maka kalau menghadapi tipe yang seperti ini kita nggak perlu ada harus apa namanya mengeluarkan sesuatu yang bikin dia percaya. Kita ngomong biasa aja dia percaya. Itu nggak perlu apa-apa. Tapi ada tipe kedua, ada lawan bicara kita itu orangnya tipenya ragu-ragu mulu. Ragu-ragu. Apa iya sih? Apa iya sih? Emang benar. Nah, selalu Hmm. seperti itu. Makanya butuh taukid. Satu. Butuh satu taukid. Nah, tipe Oke. yang ketiga itu tipenya orang nggak Ada. percayaan. Hah? Yang apa? Yang nggak suka percaya, susah percaya. Kalau yang kedua tadi kan ragu-ragu. Ragu-ragu. Apa iya sih? Emang iya. Nah, tapi Nah, kalau yang saya tipe yang ketiga butuh itu dua tauhid. gampang bilang begini, nggak mungkin. Nah, kayak gitu-gitu. Bohong, nggak mungkin. Nah, tipe yang ketiga itu kayak gitu, nggak percayaan orang. Nah, untuk menghadapi tipe yang ketiga, itu dibutuhkan taukidnya double. Hmm. Makanya itu tadi ya, la. Jadi sampai ada taukidnya la sama dipasang la di depan, terus nun taukidnya di belakang itu benar-benar jangan sampai yang diajak bicaranya nggak percaya. Hmm. Sehingga di tipe model lawan bicara yang ketiga pun itu harus percaya. Yang nggak gampang percayaan pun harus percaya. Makanya di situ pakai wala tajidannahum ahrasan nas. Tapi Oke. kalau ngertiinnya satu aja ya. Oh, bisa dua dan sungguh benar-benar. Nah, gitu. Oh, Dan sungguh benar-benar. Gitu. Jadi sungguh harus meyakinkan. benar-benar. Hmm, Nah, Dan sungguh-sungguh. boleh. ah, Nah, sungguh-sungguh. Nah, Mm-mm. ya silakan pakai format bahasa yang sekiranya bisa mewakili dua taukid. Oke, jadi kalau kalau diartikan secara utuh wala tajidannahum gimana artikannya? dan sungguh Dan sungguh benar-benar benar-benar kau Mendapat mendapati Fi'il kamu, mudhari, fi'il mudhari. ah, kamu akan oh, Kamu akan mendapatkan. mendapat mendapati mereka, oh, menjumpai mereka, nah, gitu ya. Supaya mereka mendapatkan Hmm, mereka. oke. mendapati mereka Ahrasa itu serakus-serakus yang paling rakus. Serakus-serakusnya manusia. Nah, gitu ya. serakus-rakus. Kalau ditanya gini, ahrasa itu fi'il atau isim? Rasa itu oh, fiil. Iya. Isim kan mudhof an-nasi. iya tim. Oh iya, akhrasan nas. Oh iya benar-benar. Serakus-serakus manusia. Oke, hayatin kehidupan boleh. Terus alladzina asyraku. Asyraku itu biasa ya. Mereka musyrik Syukur. atau mereka Oh, musyrik. menyekutukan ya. Mereka Menyekutukan. musyrik menyekutukan Allah. Gitu. Jadi alladzina asyraku itu maksudnya orang-orang yang menyekutukan itu maksudnya orang-orang non muslim tapi bukan ahli kitab. Hmm. Orang-orang kafir tapi yang bukan
Bukan Oke. ahlul kitab, bukan Nasrani, bukan Yahudi. Yawadu. Yawadu ingin, menginginkan. Oke. Yawadu menginginkan. Makanya ada istilah mawaddah, warahmah. Mawaddah Oh, dari kata yawadu, menginginkan. Ahadu, salah Aduh. salah seorang. Nah, jadi ahaduhum salah seorang dari mereka atau masing-masing satu dari mereka. Ahaduhum masing-masing satu boleh. Oh, salah satu dari. Kemudian yu'amaru. Apa itu? Yu'amaru. Kata dasarnya apa? Amar, Umur, merintah. umur. Oh, umur. Kalau amar Hmm, itu pakai hamzah. Ini pakai angin. umur. Di yu'amaru itu kemudian ini fi'il mudhari di rumusnya UA, pasif. Berarti Yu'amaru. yu'amaru Berarti diberi umur. diberi umur. Nah, yu'amaru diberi umur. Oh. Alfa, alfa apa alfa? Sehat. 1000. Bukan, alfa. 100. Alfa. 1000. 1000 betul. Oh, Saya Tadi dengar 1000 saya, katanya. saya dengar ibunya. Oh, Oh, 1000. 1000, oke. Tahun. Alfa 1000. Sanatin apa? Sana. Tahun. Tahun. 1000 tahun. Oh, Kemudian diberi umur gitu ya. Umur 1000 tahun. Tahun. diberi umur 1000 tahun. 1000 Oh, bukan 100. Mm-mm. Kemudian tidaklah dia muzahzihi menjauhkan. menjauhkan. jauhkan. Muzahzihi artinya menjauhkan. Menjauhkan. Nah, nanti B-nya ini bisa zaidah nih karena ada ma. Ma huwa bi. Nanti B-nya bi zaidah. Gak usah Zaidah. diartikan. Baik, langsung coba kita terjemahkan dari depan. Wala tajidan. Nah, humnya ini Dan kembali ke ini ya, ke Yahudi, Mereka. ke Yahudi. Oke. Oh, dan ya. Wala. sungguh benar-benar kamu Dan akan mendapatkan mereka Kamunya kamu seratus siapa? Nabi Nabi Muhammad Muhammad. Nabi Muhammad. Oke. Terus ahrasan nasi manusia orang yang yang Manusia yang sangat manusia yang sangat manusia rakus, serakus-rakusnya manusia serakus-serakusnya manusia ala hayatin atas atas kehidupan 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 maksudnya kehidupan dunia dunia kehidupan wa dunia. minal ladina asyraku. dan orang-orang yang mereka mensirikan, menyekutukan. Menyekutukan. Ini kalau pengertiannya begini. Jadi, hai Muhammad, kamu nanti akan mendapati mereka, orang-orang Yahudi itu, menjumpai mereka, mendapati mereka menjadi manusia yang paling rakus. Ala hayatin atas kehidupan dunia, bahkan kerakusannya itu melebihi wa minal ladzina asyraku. Melebihi orang-orang yang tidak punya agama. Melebihi orang-orang penyembah patung. Melebihi orang-orang yang musyrik. Nah, asyroku jadi Ya, non muslim tapi nggak punya kitab suci. ah, Kitab sucinya kitab suci hasil hasil dari budaya, oke. ciptaan orang. Jadi mereka punya kitab Taurat tapi kerakusan terhadap duniawi itu melebihi kerakusannya orang yang tidak punya kitab suci. Wa minal ladzina asyraku. Kenapa? Seperti apa gambaran kerakusan mereka itu? Yawaddu ahaduhum Masing-masing dari mereka yawaddu menginginkan lau yu'ammaru diberi Diberi umur Umur 1000 tahun. alfa 1000 sanatin. tahun. Ya, kalau seandainya dibuka pendaftaran usia 1000 tahun itu pasti daftar. daftar. Alfa sanatin. Padahal 1000 tahun itu wama huwa bimuzahzihi minal adabi. Iya. Tidak Ada- menjauhkan Tidak Jauh. mereka dia dari ajab. ya, dia itu maksudnya dia 1000 tahun. Dia Ya. itu dia 1000 tahun. Padahal hal Dan itu tidak tidak Padahal membuat itu tidak akan menjauhkan mereka dari azab. tidak menjauhkannya dari azab. Ayu ammara sekiranya sebenarnya Dipanjangkan umurnya. Banyak umurnya. Jadi kalau seandainya Allah mengabulkan pun dipanjangkan 1000 tahun pun 1000 tahun itu tidak digunakan untuk menjauhkannya dari azab neraka. Diberi umur panjang bukan untuk bertaubat, bukan untuk memperbanyak ibadah, tapi untuk semakin memperbanyak maksiat. Jadi bukan
menjauhkan dari azab, tapi justru malah mendekatkan dan mempercepat azab itu terjadi. Ayu amara, sekiranya dia diberi umur. Kemudian wallahu basirum bima ya'malun. Dan Dan Allah melihat apa yang Maha kalian melihat layak terhadap apa yang mereka mereka lakukan. lakukan, mereka kerjakan. Gitu. Wallahu basirum bima ya'malun. Jumlahnya jumlah apa? Jumlah ismiyah, Ismiyah. Mubtada'nya mana? mubtadanya Allah Allah. Khabarnya mana? melihat. Basirun. 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 Ya, basirun aja. Bima ya'malun itu penjelasan tambahan. Ya. Oh, Allah itu maha Allah melihat. Allah itu dia melihat, Maha melihat ya. Maha maha melihat melihat terhadap ya, apa yang mereka terhadap apa yang mereka mereka kerjakan. kerjakan. Jadi dimonitor sama CCTV Allah. Sadaqallahul azim. Wallahu Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma Anna bil Qur'an nabil Quran lana iman wa huda wa man Allah Allahumma zakirna minhu ma nasina wa'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana alaihi wa Atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la la ilaha ilaha illa anta wa atubu ilaik. wa atubu illa anta wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi